Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para netizen sekalian, kita ketemu lagi saya saat ini di ruang Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Bapak Haji Subandi. Saya ingin semua kita mengetahui ya tentang bagaimana cara Samarinda merespon dalam hal ini provinsi ya untuk banjir Samarinda. Saya melihat banyak alat berat yang sudah diturunkan dan juga truk-truk yang sudah parkir di sisi dari Sungai Karangmumus. Yang pertama adalah ada 2 truk ya, ada 10 truk yang saya saksikan di hari kemarin. Yang kedua ada 2 eksavator yang diterjunkan di tengah-tengah Sungai Karangmumus. Yang pertama bahwa ini tentu sangat bagus sekali ya, bagian dari keseriusan pemerintah kota melalui provinsi untuk melakukan pengerukan sungai. Bahwa pengerukan ini dilakukan, ini memang sudah sesuai dengan standar. Sebelumnya pengerukan itu dilakukan di Muara Karangmumus ya, persis di jembatan 1 ya, kalau kita lihat jembatan 1 segmen jembatan 1 jembatan 2 di Sungai Dama itu, maka segmen 2-nya juga sudah dilakukan. Jadi kalau dulu ya sekitar 10 tahun yang lalu itu pernah terjadi pengerukan di Muara sisi jembatan 1 Sungai Karangmumus, kemudian bergeser ke sisi segmen kedua, yaitu mulai dari Sungai Dama sampai jembatan Kehewanan. Nah, kita lihat di situ pasar yang sebelumnya ada di atas Sungai Dama sekarang sudah dipindahkan, sekarang sudah ada pasar Sungai Dama ya. Jadi pasar di atas sungai yang dulu juga sempat mengganggu karena di bawah kolong jembatan Sungai Dama itu, jembatan 2 tempat pemotongan hewan ya, tempat pemotongan ayam, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah bersih. Kemudian ada langgar di atas jembatan 2 ya, dari sisi jalan jalan Muso Salim ya, ini sudah dibersihkan juga. Kemudian langgar yang sebelumnya juga di situ ada langgar Al-Falah sudah dibongkar, diganti menjadi langgar yang didesain baru ya. Saya mengetahui karena dulu memang sulit sekali mencari tempat pembebasan lahan untuk langgar. Nah, sekarang sudah dilakukan ya, tetap dibangun di atas Sungai Karangmumus. Nah, tapi kondisinya sudah lebih bagus, lebih baik. Jadi tidak ada lagi yang kumuh-kumuh di sepanjang antara jembatan 2 sampai jembatan Kehewanan. Begitu juga di sisi depan Masjid Al-Wahab sudah digantikan oleh pemerintah ya. Ini tinggal pembongkaran mungkin dari Masjid Al-Wahab yang lama ya, di Jalan Jelawat ya. Ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Kalau penataannya sampai sudut pompa pompa limbah di Kehewanan itu, di Jelawat ujung itu sudah dilakukan. Nah, ini adalah tahap akhir. Jadi memang maksudnya tahap berikutnya ya, dari tahap cleaning service atau pengerukan Sungai Karangmumus. Jadi memang dilakukan itu bukan di hulu tapi di hilir. Ya, hilirnya terlebih dahulu sebagai pertemuan antara Sungai Karangmumus dengan Sungai Mahakam ya, agar jalannya aliran air di sepanjang Karangmumus dari hulu Lempake sana sampai di Benanga sampai ke Muara di jembatan 1 ini lebih banyak dan lebih bagus. Jadi satu-satunya cara memang adalah di antara cara yang lain, di samping melakukan misalnya pembuatan sumur berpori, memang harus dilakukan pengerukan sungai. Ya, ini supaya sungainya tidak dangkal karena sedimentasi terus terjadi, ini juga tidak bagus juga. Jadi kalau kita lihat hari ini di Jalan Tarmidi kita lihat dan Jalan Abdul Muthalib ya, sedang ada pengerukan sungai. Nah, ini saya kira langkah bagus strategis yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah untuk mengatasi banjir di Kota Samarinda. Nah, kita lihat juga dalam hal ini beberapa truk yang sudah diparkir, yang sudah saya lihat hari ini ya. Ini paling tidak nanti akan mengurangi ya. Pertama, tingkat banjir di Gang Nibung, yang kedua tingkat banjir sepanjang Jalan Pemuda 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ujung, kemudian di Gunung Lingai. Nah, ini mudah-mudahan dengan cara seperti ini pada saat volume air yang tinggi di atas 1 meter atau 100 cm di Benanga sana tidak mengalami lagi hal yang sama, banjir di sepanjang Karangmumus seperti di Gria Mukti, kemudian di Bumi Sempaja, kemudian di sepanjang Pemuda sampai kemudian di Gang Nibung. Nah, ini tentu sangat baik saya kira dari
pemerintah terus melakukan upaya-upaya dan terobosan seperti ini. Ini adalah langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan dalam rangka menyelamatkan ribuan warga Samarinda terkena dampak, termasuk yang di Bengkuring. Biasanya kalau air itu mencapai di atas ketinggian 90 cm di atas permukaan, air itu sudah setinggi itu banjir biasanya terjadi di daerah Bengkuring, ya, blok D belakang, kemudian terus sampai ke Gria Mukti, kemudian ke Bumi Sempaja, kemudian ke Pemuda 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke Gang Ibu. Jadi ini adalah langkah-langkah cukup baik yang dilakukan, karena juga kemarin saya mengusulkan supaya segera diambil langkah-langkah antisipatif, ya. Karena kalau tidak 20.000 lagi nanti warga yang mengungsi, dan warga sudah pasti ya kehilangan banyak barang elektronik misalnya yang tidak sempat diselamatkan, kemudian juga alat kebutuhan rumah tangga, kemudian barang-barang perkakas, kemudian furniture dan lain sebagainya. Jadi saya berharap ini terus dilanjutkan proses pembangunannya, di samping kita juga sedang mengalami wabah Covid. Mudah-mudahan dimudahkan warga Samarinda ini sambil terus kita menjaga lingkungan, menjaga rumah-rumah kita, menjaga tempat-tempat ibadah kita, menjaga tempat-tempat sarana-sarana publik yang memang dibutuhkan oleh warga. Nah, sampai saat ini Samarinda memang belum aktif, ya, belum bisa langsung melakukan kegiatan-kegiatan secara normal karena masih era atau fase relaksasi di tahap pertama yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Saya berharap bahwa ini juga makin baik ya perkembangannya, ya, meskipun tetap ada yang positif, ya, atau dalam pengawasan, tapi tetap bisa dilakukan atau tetap bisa dikontrol, ya, karena Samarinda saya meyakini dengan Kepala Dinas Kesehatan, PLT Kepala Dinas Kesehatan, mudah-mudahan wabah ini bisa kita kendalikan dan masyarakat tetap bisa hidup normal dan geliat ekonomi makin tumbuh. Kami sendiri di DPRD Kota Samarinda kemarin membahas ya banyak hal terkait apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, dan apa yang bisa kita rekomendasikan supaya masyarakat ini tumbuh, karena Samarinda ini secara pertumbuhan nasional dari dulu selalu di atas pertumbuhan nasional, ya, 7%, 6-7%, 6,5 sampai 7%. Karena itu kita merekomendasikan dari DPRD Kota Samarinda untuk seluruh fasilitas-fasilitas publik dan ekonomi tetap bisa bergeliat. Ya, setelah kita memperhatikan secara ketat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, apa yang bisa dilakukan masyarakat, misalnya tetap menggunakan masker saat keluar, tetap rajin cuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, kemudian tetap juga menjaga social distancing. Ini yang saya kira diperlukan untuk melakukan protokol kesehatan bagi masyarakat. Dan Komisi 1 DPRD Kota Samarinda merekomendasikan seluruh kegiatan dan fasilitas publik ya sesuai dengan arahan dari pemerintah kota sebagaimana disampaikan oleh Kepala Satgas Covid-19 Pak Wali Kota. Kita terus melakukan sesuai dengan standar yang disarankan, yaitu menggunakan masker, ya, melakukan social dan physical distancing, kemudian kita juga melakukan apa yang disebut persiapan alat-alat kesehatan atau hand sanitizer dan alat cuci tangan di tempat-tempat ini. Ini saya kira sudah bagus penyelenggaraannya dan pelaksanaannya di mall, kemudian di tempat-tempat ibadah, kemudian di tempat-tempat yang ruang publik. Ya, mudah-mudahan ini memberikan satu rasa nyaman bagi pemerintah bahwa inilah yang mestinya memang dilakukan oleh pemerintah untuk menenteramkan sekaligus menenangkan rasa kecemasan warga masyarakat Kota Samarinda. Demikian saya kira, terus semangat pemerintah Kota Samarinda, terus kita pantau dan awasi, berikan masukan-masukan tentang perlunya pengerukan sungai mungkin di beberapa titik dan beberapa tempat. Memang beberapa kendalanya adalah masih banyaknya warga yang berada di pemukiman di bantaran Sungai Karangmumus, dan ini juga secara bertahap ya kita lihat sudah ada pembangunan seperti di Segiri kita sudah melihat sedang ada penerapan ya, mudah-mudahan secara perlahan di masa-masa akan datang kita bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan perbaikan sarana publik khususnya sungai agar masyarakat 20.000 yang biasanya terkena dampak banjir bisa dikurangi dari waktu ke waktu. Demikian dari saya, Nur Sobah, anggota DPRD Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.